this. There is literally rubbish all along. I did not expect to see all this junk lying here. That is an art. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romble Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, pasti kalian udah nonton dong, pasti kalian udah tahu video yang viral di mana ada pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia, tepatnya di Jakarta gitu ya, yang memberikan nilai 0 dari 10 gitu. Penilaian itu setelah beliau ini datang ke Jakarta dan menemukan beberapa yang sebenarnya tidak patut, di mana kota itu adalah kota Jakarta yang seharusnya menjadi yang disebut kota metropolitan, yang seharusnya menjadi kota yang bersih, yang enak dikunjungi sebenarnya. Aku tuh tidak sedang membela siapapun ya, tapi Menteri Pariwisata sudah memberikan statementnya bahwa dia ngomong di media. Itu kan ada pertanyaan dari media gitu tentang penilaian dari pelancong Malaysia ini, dan menterinya aja ngomong guys gitu, jadikan ini sebagai memperbaiki diri katanya Sandiaga Uno, yaitu Menteri Pariwisata gitu di Indonesia. Menteri Wisata Indonesia itu mengatakan bahwa jadikan komentar dari orang atau penilaian dari orang itu sebagai untuk memperbaiki diri. Itu artinya ini kebanyakan dari netizen kita itu tidak sadar diri gitu, bahwa orang itu tidak memberikan penilaian itu bukannya, dan orang itu datang ke Jakarta bukan memberikan penilaian dari jauh gitu. Beliau ini datang ke Jakarta, itu artinya beliau ini pastilah menemukan sesuatu yang tidak enak kepada dirinya gitu. Pastilah memberikan penilaian, seperti juga gua sedang berada di Kuala Lumpur, pasti memberikan penilaian seperti apa sih Kuala Lumpur kan gitu. Dan orang ini memberikan penilaian sesuai fakta yang ada di sana, terutamanya masalah kebersihan, masalah bau, masalah gitu. Ya memang mungkin di Jakarta ya, aku juga banyak sekali yang reaksi tentang Jakarta ya, yang dimana Jakarta ini belum pas lah kalau dibilang kota metropolitan. Iya, kalau di daerah Jakarta Pusat ya, masa iya kita hanya keliling-keliling di Jakarta Pusat nggak mau tahu gimana keadaan Jakarta yang sebenarnya di luar, di tepian Jakarta gitu kan. Nggak mungkin. Yang namanya kita pelancong, orang kita aja ke Kuala Lumpur, nggak mungkin kita hanya pergi ke LCC, ke Dataran Merdeka, nggak mungkin dong. Pastilah jalan-jalan di tepian Kuala Lumpur, seperti apa Kuala Lumpur sebenarnya kan gitu. Sama seperti orang yang datang ke Jakarta, nggak mungkin hanya datang di JFD Jakarta atau di Bundaran HI ataupun di tempat-tempat yang seperti di pusat bandarnya gitu ya. Pastilah pengen ke tepian-tepian kotanya, tepian-tepian bandarnya gitu kan seperti itu. Relatif lah gitu. Menterinya aja ngomong, jadikan ini untuk memperbaiki diri. Masa netizennya yang aduh, panas sekali gitu ya. Sebenarnya bukan hanya di Jakarta, sebenarnya juga di beberapa tempat, contohnya di Bali itu menuai kritikan dari berbagai wisatawan yang datang ke sana. Contohnya di video ini guys. I did not expect ini dia guys, to see all this junk lying here. That is an absolute shame. An absolute bloody shame. I bet you don't see that on anybody's Instagram photos. Everybody's Instagram photos, oh, I came to Bali and this. Well, that's the bloody reality, isn't it? Yeah, I consider taking a dip there. It's not going to be clean, especially with all this junk and everything. It's
probably not safe at all to be swimming in that water. I'm pretty sure it would make me sick. But yeah, I guess with that being a waterfall, maybe it's not people actually coming to the waterfall, like sitting there, drinking their pea bottle and chucking it in the waterfall. It's probably came from further up the river and it's just washed all the junk down. Yeah. And I guess with this whole waterfall area, it's free to enter. It's not like one of these ones where there's a ticket price and they look after it. So yeah, sometimes it's good if they have a ticket price, you know, even just 10,000. If you charge every person 10,000 rupiah, like 67 cents, then you can just employ somebody whose job it is to... Coba lah bayangin ya, air terjunnya sekotor itu gitu. Kita nggak mau dikritik orang. Kita nggak mau ngebersihin air terjun, di mana air terjun ini tempat wisatawan datang ke Bali untuk menikmati tempat wisata kita. Dan kita nggak mau dikritik. Coba bayangin sekarang. Video ini viral dan orang nggak mau datang ke Bali lagi. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Ayo coba pikirin ayo. Sama yang dengan kasus yang di Jakarta itu. Gimana sih? Ini ada video lagi guys. Nah, ini dia guys. So disappointed with the outcome. Just look Nah, at this. kecewa banget There guys. is literally rubbish Tuh. all along the waterfront. Traffic is everywhere. Look how built up it is. It is awful. You can't even move. Can't even cross the road. You stand at a zebra crossing, everyone still goes by. Like literally, you're about to just ask for yourself to be run over. Dapat informasi dari masuk udah minat. Sekarang kita lagi masuk ke Satgas Tata Kelola. Nah, ini nanti bagus biasa Tata nih. Kelola langsung menindaklanjuti, sudah kita ya. Nah, ditindak Mudah-mudahan kita lanjuti langsung. bisa cepat itu kita lakukan. Kayak kemarin juga ada kejadian-kejadian kita bawa yang kayak taksi itu kan, Ya, bagus. langsung kan ketangkap itu langsung. Nanti seperti itu kita lakukan. Permasalahannya Kita masih telusurin ya, biar pas case to case itu beda ini. Ya, Kalau ya. gini baru kita koordinasi ke imigrasi. Kalau beliau dengan saya juga langsung dengan beberapa masyarakat tentara semua lengkap melakukan kebersihan di Kuta. Nah. Tadi ada komitmen beliau Pak Bupati untuk menyelesaikan ini semua melalui Binesa Adat. Sudah dipelajari termasuk juga tempat-tempat yang harus sampah-sampah yang itu. Udah clear. semua Pak. Ya. Setelah video dari pelancong Malaysia itu viral, itu banyak sekali video-video yang viral juga tentang di kota-kota, di bandar-bandar, khususnya di Indonesia ya, di tempat wisata-wisata di Indonesia. Contohnya di Bali yang kalian tonton di video yang tadi itu. Di video yang tadi itu bule-bule udah sebenarnya yang gue suka itu di video yang paling terakhir yang perempuan itu. Yang perempuan itu memang langsung ditindaklanjuti, kritikannya itu ditindaklanjuti oleh apa ya pengelola wisata yang dikomentari atau dikritik oleh orang ini gitu. Itu bagus. Artinya ada tindakan, ada pengerjaan harus dibersihkan secepatnya gitu. Ini bagus ketika ada orang mengkritik, itu bagus daripada hanya aduh ngoceh gini lah seakan-akan menyalahkan orang yang mengkritik. Kalian itu seharusnya bersyukur loh ada orang yang mengkritik, itu artinya ada orang yang mengingatkan kita. Kalau di tempat kita itu kotor, kalau di tempat kita itu kurang bersih, itu artinya orang itu sedang menyelamatkan kalian gitu. Kalaupun orang itu memberikan rating atau memberikan penilaian 0 ke 1 atau enggak berikan penilaian, bahkan memberikan nilai yang kurang baik, ya kita harus menerima memang keadaannya seperti itu. Ya memperbaiki diri itu jauh lebih baik daripada mencaci maki orang yang mengkritik, daripada apa ya, seperti dibukalah itu apa namanya, aibnya dia lagi itu pokoknya itulah kebiasaan yang buruk sebenarnya yang harus diubah dari kita kalau kita mau maju ke depan. Gimana kita mau maju ke depan kalau kita sendiri nggak mau dikritik orang? Kan seperti itu. Sampai kapanpun kita tidak akan maju kalau kayak gini terus gitu. Seperti ya yang viral yang itu hari, dikritik orang malah baper. Aduh ya Allah, itulah kekurang dewasaan kita. Aku tuh tidak sedang membela siapapun, tidak membela siapapun ya. Tapi kita harus sadar diri sebagai bangsa Indonesia, itu harus sadar diri gitu.
Kalaupun iya kita itu di tempat kita itu kotor, ya ayolah jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan hanya buang mantan pada tempatnya, tapi juga buang sampah itu ke tempatnya juga agar terjaga kebersihannya. Entar kalau dikritik orang malah baper lagi, marah lagi sama orang yang kritik. Gimana kita mau maju? Pikiran-pikiran yang seperti ini harus diubah ke depannya. Jangan seolah-olah kita ini menunjukkan kekompakannya untuk mencaci maki orang yang telah mengkritik. Ya kapan kita majunya? Apakah kita akan membiarkan sampah-sampah itu bertebaran di luar sana sehingga orang tidak suka datang ke tempat wisata kita? Cobalah bayangin, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Kalau ada orang yang mengkritik terus kita bergerak untuk membersihkan semuanya itu dan tidak mengulangi lagi membuang sampah sembarangan, membuang sampah merata-rata, itu poin yang bagus tambahan. Ataupun kita minta maaf karena kurangnya kebersihan dari kita gitu kepada pelancong-pelancong yang datang ke sana. Mungkin itu jauh lebih baik daripada mencaci maki orang yang telah memberi ingat kepada kita bahwa dia memperingati kita sebenarnya gitu, mengingatkan kita agar kita itu lebih berpikiran lebih dewasa lagi, lebih menjaga kebersihan agar kota kita itu terjaga dari semuanya itu dan maju. Wisata kalau tempatnya kotor, siapa yang mau berwisata? Kan gitu guys. Ayolah berdewasa dikit. Masa iya kita ini sebagai negara besar malah orang-orangnya nggak bisa membesarkan diri. Aduh. Kadang aku tuh sebenarnya nggak mau buat konten ini guys. Nggak mau buat konten ini. Males. Males nasihatin orang Indonesia itu. Gimana gitu. Iya, cuman ada tekan aja, cuman banyak yang nyuruh. Coba dong, orang Indonesia sendiri, netizen kita sih. Tuh, negara kita dihina. Katanya kotor gini-gini. Ya, gimana sih? Mereka tuh sedang mengkritik kita, agak mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan. Gitu. Seharusnya kita dong yang minta maaf sama pelancong yang datang. Minta maaf karena tempat kita kotor. Kami janji tidak akan mengulangi lagi dan kami akan menjaga kebersihan itu. Itu jauh lebih bagus guys. Untuk menjaga image kita di depan kepada pelancong-pelancong yang lain yang mau datang ke sana. Itu jauh lebih baik daripada kita mencaci maki orang yang telah mengkritik dan mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan. Itu jauh lebih baik. Kita harus mengubah diri kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.